Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas buku matematika kelas 8 sekolah menengah pertama di halaman 8 dengan materi mengenai pengurangan bentuk suku banyak. Oke, sebelumnya kita sudah membahas di halaman 7. Pada halaman 7 ini kita mengenai penjumlahan bentuk suku banyak. Untuk hari ini kita akan membahas pengurangannya. Adapun yang masih perlu diperhatikan yaitu mengenai suku sejenis. Jadi suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama dalam suatu bentuk aljabar. Maksudnya variabelnya kalau misalnya ini contohkan 3A, maka temannya pun harus punya variabel A. Jadi di sini 3A dan negatif 2A atau 4B dan 2B. Dalam bentuk polinom atau suku banyak disebut suku-suku sejenis. Kalau di penjumlahan, suku sejenisnya sudah pasti dijumlahkan koefisiennya. Sedangkan untuk pengurangan, ya dibalik saja atau lawannya saja, yaitu dikurangkan koefisiennya kalau sudah suku sejenis. Baik, mari kita bahas langsung saja pengurangan bentuk suku banyak. Di sini di halaman 8, kalian disuruh mengisi kotak di samping kanan dengan menggunakan tanda yang tepat. Tentukan hasil dari perhitungan yang dilakukan. Oke, mari kita kerjakan saja bersama-sama. Oke, di sini terdapat 3x ditambah 1 dikurang, ingat ini karena pengurangan, jadi di sini penghubungnya adalah tanda kurang. 2x dikurangi dengan 5. Lalu bagaimana kita mengisi kotak-kotak ini? Maka kotak-kotak ini kita bisa menggunakan bantuan 1 di sini ya. Ingat kalau di depan tidak ditulis berarti ada 1. Ya. 3x ini masih ada dalam kurungnya berarti ini ya. Oke, kita lihat di sini tanda negatifnya berubah menjadi positif. Maka tanda negatifnya berarti masuk ke dalam seperti ini. Nah, berarti di sini negatif 1 dikali 2, jawabannya adalah negatif 2x. Lanjut lagi, negatif 1 dikali negatif 5, maka ini menjadi positif 5. Nah, ini kalau misalnya dibuka sama dengan yang di bawahnya, berarti 1 dikali 3x, jawabannya 3x. Lanjut lagi, 1 dikali 1, jawabannya positif 1. Lalu di sini ada 1. Ya, positif 1, seperti biasa. Berarti ini masuk dikalikan ke dalam, dikalikan lagi ke dalam satu-satu. Maka yang di sini 1 dikali negatif 2x, jawabannya negatif 2x. Positif 1 dikalikan dengan positif 5, ya tetap aja ya, jawabannya positif 5. Nah, ini jika diteruskan, suku sejenisnya kita kelompokkan. Jadi 3x dikurang 2x, lalu lanjut lagi ditambah 1, sudah konstanta saja, ditambah lagi dengan 5. Ingat, ini dikurang itu punya suku setelahnya, jadi kurangnya mengikuti 2x. Nah, ini diselesaikan saja. 3 dikurang 2, koefisiennya saja yang dioperasikan. 3 dikurang 2 itu 1, berarti di sini x. 1 tambah 5 itu 6, atau bisa kita langsung tuliskan x ditambah 6. Selesai. Seperti itu. Jadi untuk pengurangan kurang lebih sama saja dengan penjumlahan, tapi harus berhati-hati pada tandanya karena pastinya akan berubah ya. Yang pada video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari hal ini, bukan? Nah, tapi akan saya ingatkan kembali. Ingat, jika bilangan bernilai positif dikalikan dengan bilangan bernilai positif, maka tandanya tetap atau merupakan bilangan bernilai positif. Lalu bilangan positif dikalikan dengan bilangan bernilai negatif, maka sama dengan bilangan bernilai negatif. Lalu bilangan bernilai negatif dikalikan dengan bilangan bernilai negatif, maka tandanya menjadi bilangan bernilai positif ya. Kalau negatif dan positif sama aja, jadi negatif, jadi tidak perlu ditulis ya. Ini saja yang perlu diingat. Nih, walaupun ini sudah dipelajari sejak sekolah dasar, tapi masih banyak loh yang membuat kesalahan di menentukan nilai dari suatu bilangan, entah positif, entah negatif. Jadi harus latihan mengerjakan soal, semangat supaya meminimalisir
kesalahan dalam menentukan nilai suatu bilangan atau salah tanda ya. Udah bener-bener nih, tapi salah tandanya sayang banget bukan? Oke, langsung aja ya kita kerjakan selanjutnya. Di sini ada contoh 3. Tentukan hasil dari 5x dikurang 4y dikurangi 3x dikurangi 7y. Nah, di sini udah ada sih penyelesaiannya ya. Jadi di sini 5x dikurang 4y yang ini dikurang dengan 3x dikurang 7y. Nah, kalau yang di sini dia mengubah tanda kurangnya menjadi tanda positif. Di sini dalam pengurangan pastikan menggunakan tanda kurung. Walaupun penjumlahan juga harus tanda kurung ya, supaya tidak meminimalisir kesalahan atau tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan tanda. Oke, di sini dia berubah jadi positif, negatifnya masuk ke dalam nih, ya sama seperti ini. Jadi negatif 3x, ini negatif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, berubah menjadi bilangan bernilai positif. Atau sini positif 7y. Lalu dikerjakan seperti penjumlahan. Di sini kita bantu 1, di sini ada 1, maka 1 kali 5x, jawabannya 5x, 1 kali negatif 4, jawabannya negatif 4, variabelnya y jadi negatif 4y. Lalu 1 dikali negatif 3x, jawabannya negatif 3x, positif 1 dikali positif 7y, jawabannya 7y. Lalu kita kelompokkan di sini. Kalau bingung dapat 2x dikurang 3y dari mana? Di sini ada sama dengannya lagi nih ya, 5x dikurang 3x dikurang 4y ditambah 7y. Nah, 5 dikurang 3x jawabannya 2x, negatif 4 ditambah 7, negatif 4y ditambah 7y jawabannya 3y positif, sama seperti 7 kurang 4, jadi jawabannya positif 3y seperti itu. Oke. Lalu, pengurangan bentuk suku banyak dilakukan dengan cara mengubah tanda pada suku-suku pengurang dan menambahkannya ke suku yang akan dikurangi. Nah, di situ bisa pakai menggunakan cara ini ya. Sebentar. Ya, di sini mengubah tanda pada suku-suku pengurang dan menambahkannya ke suku yang akan dikurangi, atau kalian juga bisa mengerjakannya langsung saja tanpa mengubah tanda negatif menjadi tanda tambah atau positif di sini. Langsung aja bisa kita kerjakan. Kita langsung aja ya kerjakan soal 5. Untuk setiap dua bentuk aljabar berikut, tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar sebelah kiri oleh bentuk aljabar sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri, yang sebelah sini sebelah kanannya. Jadi soal 5 nomor 1, 6A ditambah 4B dikurang dengan 3A ditambah B. Oke, kita kerjakan di sini. Soal 5, sorry. Supaya tidak bingung, kita tuliskan saja soal 5 nomor 1. Jadi 6A ditambah 4B, ingat ini pakai kurung, dikurangi dengan 3A ditambah B. Ini langsung saja ya. Langsung aja kita pakai bantuan. Di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, 1 dikali 6A, 1 dikali 4B. Ini nilainya positif ya depan sini. Lalu yang kedua, nah baru yang keduanya nilainya negatif satunya. Kita kerjakan dulu yang positif ya. 1 dikali 6 ya, terus aja 6A ditambah 4B. Lalu yang di sini hati-hati karena satunya bernilai negatif, jadi negatif 1 dikali 3A itu. Negatif 1 dikali 3A berubah tandanya jadi negatif 3A. 3A ini sini kan bernilai positif, tapi karena dia dikalikan dengan negatif, bilangan bernilai negatif berubah menjadi negatif. Lanjut lagi, negatif 1 dikali B. Ingat di sini ada positif 1, jadi negatif 1 dikali positif 1, nilainya berubah menjadi negatif 1B, atau langsung ditulis B is okay. Oke, kita lombakan suku sejenisnya, berarti 6A dikurang 3A ditambah 4B dikurang 1B. 6 dikurang 3, karena sudah sejenis ya, sama-sama A, jadi 6 kurang 3 sama dengan 3A. 4 dikurang 1, jawabannya 3B, selesai. Karena sudah tidak sejenis A dan B. Jadi cukup sampai sini soal nomor 1. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal nomor 2. 2x pangkat 2 ditambah 6x, ini ingat tanda kurung, dikurangi dengan x pangkat 2 dikurang 9x. Nah, ini kita lagi-lagi kalau kalian sudah bisa secara lancar tanpa perlu menulis 1 di depan juga tidak masalah. Tapi di sini karena kita sedang latihan, jadi saya tuliskan saja.
1 dikali 2x pangkat 2, 1 dikali 6x. Seperti itu. 1 dikali 2x ya jawabannya 2x. Karena yang dikalikan koefisiennya ya. Nih, 1 dengan 2, 1 dengan 6 gitu. Lanjut lagi, 1 dikali 6, jawabannya positif 6. Ini ada kuadratnya, 2x pangkat 2 ditambah 6x. Nah, yang harus hati-hati yang ini, karena satunya di sini bernilai negatif 1. Jadi negatif 1 dikalikan dengan x pangkat 2. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 9x. Nah, itu bilangan nilai negatif dikalikan dengan bilangan bernilai negatif ya. Lalu di sini ingat ada 1 ya. Jadi negatif 1 dikali 1x ya jawabannya x. Atau negatif 1x deh, nggak apa-apa saya tuliskan. Negatif 1x pangkat 2. Lalu negatif 1 dikali negatif 9 nih. Yang ini berarti ya. Ini berarti berubah tandanya bukan menjadi positif 9x. Nah, ini jadi sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 1x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9x. Jadi 2 dikurangi 1 berapa? Jawabannya ya 1x pangkat 2, 6 tambah 9 jawabannya 15x. Atau ini langsung ditulis x pangkat 2 ditambah 15x. Selesai. Kenapa bisa selesai? Ya karena x pangkat 2 dengan x saja itu bukan suku sejenis. Bukan suku sejenis. Walaupun dia sama-sama x, tapi kalau sudah beda pangkat dia sudah bukan suku sejenis, jadi cukup sampai sini saja. Seperti itu untuk soal nomor 5. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya untuk berkaitan pengurangan. Jadi hati-hatinya di sini. Ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal pertama. Sederhanakanlah itu perintahnya ya. Soalnya adalah 4A dikurang 2B dikurangi dengan A ditambah 5B. Sama dengan, lagi-lagi saya kasih bantuan di sini 1, di sini juga 1. Ya, kalau tidak mau dituliskan juga tidak apa-apa, malah bagus tanpa menuliskan 1 di depan. Karena ini hanya coretan untuk bantuan kalian. Jadi ini 1 dikali 4A, jawabannya 4A. Positif 1 dikali negatif 2 ya jawabannya negatif 2B. Nah ini hati-hati, negatif 1 dikali A menjadi negatif A. Lalu negatif 1 dikali negatif 5 berarti negatif 5B. Kelompokan suku sejenisnya 4A dikurang A negatif 2B dikurang 5B. Jawabannya sama dengan 4 dikurang 1, ya ini ada 1 jadi 3A. Ini menjadi negatif 7B. Selesai. Seperti itu soal 1 nomor 6 ya. Oke, ini sebentar dulu saya kecilkan. Kita lanjut ke soal 6 nomor 2. X pangkat 2 ditambah 3x ditambah 7 dikurangi dengan negatif 6x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5. Yang ini soalnya ya. Nih. Oke, jadi ini sama dengannya di bawah saja ya, takut kepanjangan ke samping. Ingat di sini saya kasih bantuan 1. Ini ada 3 suku dalam tanda kurung ya, kita kalikan satu-satu aja. Sabar. Nah, seperti itu. Ini juga kalikan satu-satu. Berurutan aja kita kerjakan. 1 dikali x pangkat 2 jawabannya x pangkat 2. 1 dikali 3x jawabannya positif 3x karena dua-duanya bernilai positif. 1 dikali 7 ya positif 7. Nah negatif 1 dikali negatif 6 jawabannya berubah menjadi bernilai positif 6x pangkat 2. Lanjut lagi, negatif 1 dikali negatif 2x ini berubah menjadi positif 2x juga. Nah negatif 1 dikali positif 5 jawabannya negatif 5. Sudah suku sejenis kita kelompokkan, yang pangkat 2 dengan pangkat 2, yang x saja dengan x saja, atau dengan konstanta dengan konstanta. Ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2x ditambah 7 dikurang 5. Ini gimana cara mengurutkannya? Kita urutkan aja dari depan. Kalau depannya x pangkat 2 ya terus aja x pangkat 2, cari temannya yang lain. Berarti yang ini. Yang lainnya ada tidak? Nggak ada, berarti kita lanjut yang kedua.
Tulis lagi ke sini, itu aja. 3x, 2x, lalu selanjutnya nggak ada lagi, ya udah. Jadi tinggal yang ketiga atau konstantanya aja. Jadi positif 7 dikurang 5. Oke, kita lanjutkan di sini. Sama dengan ini ada 1 ya, 1 tambah 6 ya 7x pangkat 2. 3 tambah 2 ya 5, 5x. 7 kurang 5 ya positif 2. Selesai. Seperti itu untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3. Ini cara penurunan ya, dia turun kerjakannya, tapi harus hati-hati karena ini pengurangan. Karena biasanya banyak yang terkecoh pada tanda pengurangannya tidak diubah. Nah, untuk soal ketiga 8x ditambah 7y, di sini x, di sini negatif, dikurang 2y, ini kurang. Nah, ini kan berarti kita kerjakan dari belakang nih, dari sini. Nih ya, dari belakang sini. Untuk soal nomor 3 yang ini. Nah, berarti kan coretan deh ya. Ini coretan. Berarti kan untuk yang y, yang parabelnya y, 7y ya ini 7y dikurang negatif 2y. Nah, hati-hati ya, tuh berubah kan nanti tandanya, 7y dikurang negatif 2y. Nah, ini menjadi 7y ditambah 2y, jawabannya sama dengan 9y kan. Nah, hati-hati di sini. Jadi di sini positif nilainya, positif 9y gitu. Kita kerjakan lagi di depannya, 8x dikurang x, jawabannya 7x, karena sini ada 1 ya, positif juga, jadi sini positif 7x. Selesai ya. Hati-hati yang kedua di belakang sini nih, yang ini nih, hati-hati di sini ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 4 ini ya. Soal nomor 4, x ditambah 4y dikurang 1 dikurangi dengan 2x tambah 6. Nah, ini hati-hati. Nah, ini kan tidak berurutan, x dengan x oke di depan. Nah, yang y nya tidak ada ini, berarti kita perlu memisahkannya yang di bawah. Nah, hati-hati, banyak terkecoh di sini. Karena itu saya lebih merekomendasikan mengerjakannya mendata sepertinya aja ke samping ya, walaupun agak panjang daripada mengerjakan dengan metode menurun seperti ini, kan lebih singkat, tapi mengerjakannya hati-hati dengan kesalahan tandanya, bisa sangat fatal dalam jawaban akhirnya. Nah, ini berarti di bawah sini jadinya 2x, karena di sini tidak ada y, kita pisahkan aja 2x dengan positif 6-nya, berarti positif 6-nya ada di belakang gini, kurang. Udah deh. Oke, kalau perlu coretan oke, di bawah sini coretan. Negatif 1 dikurang dengan positif 6, berarti kan sini negatif 1 dikurangi dengan 6 ya, jawabannya sama dengan negatif 7. Tulislah di situ negatif 7 di sini ya, sini negatif 7, negatif 7. 4y tidak ada kosong ya, udah langsung turun, positif 4y. Nah, untuk yang x berarti x dikurangi dengan 2x, jawabannya minus x, karena 1 dikurang 2 ya, udah dikurang 2 itu minus x atau minus 1, jadi sini minus x. Selesai ya. Memang terkesan lebih singkat, tapi hati-hati dengan perhitungan karena akan mempengaruhi nilai dari suatu bilangan, entah nilainya positif atau bilangannya bernilai negatif. Seperti itu untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6. Lagi-lagi kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Nah, lalu semoga dapat dipahami. Di sini selanjutnya ada soal ke-7. Nih, Denny melihat catatan adik perempuannya yang duduk di bangku SMP kelas 7. Tunjukkan di mana salahnya dan beri penjelasan. Nih, ada pengerjaannya seperti ini adik perempuan Denny. 4x ditambah 1 dikurangi dengan x dikurangi 5 dan selanjutnya hingga memperoleh hasil 9x. Apakah ini sudah benar atau masih ada yang kurang tepat? Nah, kalau misalnya kurang tepat, di mana kurang tepatnya, dan silahkan kalian tuliskan juga alasannya apa di kolom komentar. Kurang tepatnya di baris keberapa dan alasannya apa? Misalnya di sini baris pertama.
baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, yang ini baris keempat. Tulis aja baris keberapa kesalahannya, gimana letak salahnya, dan alasannya kenapa. Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar untuk mengenai materi hari ini atau video kali ini mengenai pengurangan bentuk suku banyak. Oke, semoga dapat disimak dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dari saya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.